Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sidang terbuka dalam rangka promosi doktor atas nama Nurdin Yunus, mahasiswa program doktor, program studi fikih modern pada pasca sarjana UI Arani di Banda Aceh pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 dimulai. Mengawali acara, marilah sama-sama kita membaca Ulumul Quran. Promo Venus dipersilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Ketua, dalam hal ini Ketua Senat, Profesor Dr. Nazaruddin Awahid MA, membuka sidang terbuka, dilanjutkan dengan prosesi sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang promosi doktor atas nama Nurdin Yunus, mahasiswa program doktor, program studi fikih modern pada pasca sarjana Universitas Islam Negeri Arani di Banda Aceh, Senin 3 Agustus 2026 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1448 Hijriah, secara resmi saya nyatakan dibuka. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, yang pertama kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Saudara Nurdin Yunus yang pada hari ini kita akan melanjutkan program studi beliau yang terakhir pada tahap terakhir untuk promosi. Kemudian juga kami sampaikan terima kasih kepada keluarga yang hadir, baik keluarga inti maupun keluarga dekat, dan seluruh teman Anda yang hadir pada rapat hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita memberikan penghormatan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada tim promotor. Dalam hal ini Profesor Dr. Khairuddin MAD sebagai ketua tim promotor, kemudian Profesor Dr. Husaini Mubarak. Yang kedua adalah Profesor Dr. Mursyid Jawas MAG. Kedua beliau telah menyelesaikan bimbingan studi terhadap Promopedus dan pada hari ini telah diantarkan ke sidang terbuka. Berikutnya penghormatan dan terima kasih kami kepada tim penguji. Dalam hal ini ada Dr. Saifuddin Tuh MA. Beliau ini sebagai external examination. Beliau dari Sultan Nasriyah Semau. Yang kedua Dr. Jailani MAD. Yang ketiga Dr. Jamhuri MAD. Yang keempat yang amat terpelajar Profesor Dr. Mursyid Jawas
HI, yang kelima Profesor Dr. Khairuddin MAG, dan yang keenam Dr. Magdalena Nasrul SAG MAI sebagai sekretaris sidang pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, untuk memulai tahapan ini, kami sebagai pimpinan sidang pada hari ini memintakan kesediaan ketua atau tim promotor untuk menyampaikan pertanggungjawaban bimbingan akademik. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kita hormati ketua sidang, Sidang Dr. Magdalena Nasrul SAG MAI, kemudian para anggota sidang Yang Pelajar Dr. Saifuddin Duri MA, Yang Pelajar Dr. Jailani MAG, Yang Pelajar Dr. Jamuri MAG, dan Yang Pelajar Profesor Dr. Musyid Kelas MAI. Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan membacakan naskah akademik Saudara Nurdin Yunus. Profesor bernama Dr. Andes Nurdin Yunus ST SHMMH, kelahiran Aceh Besar 9 Oktober 1993. Orang tua bernama Ayah Yunus dan Ibu Musalla. Profesor Yunus memiliki seorang saudara dua anak, yaitu yang pertama Roja Qurra Fitri, kemudian Anisul Mubarak dan Habibul Akan. Profesor Yunus adalah pensiunan dari LAN RI yang menjabatkan fungsional media suara ahli media pada Lembaga Muslim Negara Indonesia dengan pangkat 4D. Sebelum diangkat menjadi media suara pada 2009 pernah menjabat dengan jabatan struktural di berbagai instansi pusat dan daerah, di antaranya Kepala Seksi Telekomunikasi pada Kanwil 18, Depak Poster RI tahun 1996, Kepala Satker Pos dan Telekomunikasi Telkom tahun 2005, kemudian Kepala Seksi Posler tahun 2008. Profesor Yunus menempuh pendidikan hampir sepanjang hidup beliau, kemudian sekolah dasar SMP dan SK Tangat 82, kemudian pernah mengenyam pendidikan di Kota Tarbiyah selama 3 semester, kemudian melanjutkan pindah kuliah ke Fakultas Teknik Elektronika Unaya selesai tahun 1990. Sekarang beliau tercatat sebagai mahasiswa program doktor pada Prodi Fikih Modern, dan penulisan studi beliau ini beliau mengambil disertasi hak warisan rumah bagi anak perempuan dalam praktek masyarakat besar, analisis pluralisme hukum antara fikih, KHI dan adat Aceh. Pembahasan tentang disertasi ini adalah berkaitan dengan pembagian harta warisan dalam masyarakat Aceh Besar. Ini merupakan sebuah fenomena hukum yang syarat dengan dinamika pluralisme hukum, khususnya dalam penentuan hak waris rumah bagi anak perempuan. Di satu sisi menggunakan hukum Islam melalui fikih warisan dan kompilasi hukum Islam atau KHI adalah memberikan kerangka normatif yang relatif baku. Sementara di sisi lain praktek adat Aceh menunjukkan corak yang khas, fleksibel dan berakar kuat pada nilai sosial budaya dan masyarakat setempat. Kondisi ini melahirkan ruang interaksi sekaligus ketegangan antara hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat. Fenomena ini mengindikasikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi praktek pembagian warisan, serta perlu kajian secara mendalam praktek pembagian hak warisan rumah bagi anak perempuan yang dianggap pada awalnya bertentangan dengan syariat Islam atau tidak.
Oleh karena itu, penelitian ini juga menelaah tujuan hukum Islam terhadap praktek warisan adat tersebut dalam perspektif fikih serta peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber fikih, KHI, peraturan perundangan serta penelitian dari wawancara yang mendalam dengan tokoh adat, ulama, peraturan hukum dan masyarakat yang terlibat langsung dalam praktek warisan tersebut. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perspektif realisme hukum untuk memahami relasi dan interaksi antar sistem hukum yang hidup dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam adat masyarakat Aceh Besar, rumah sering diposisikan sebagai harta yang memiliki nilai simbolik, sosial dan fungsional, sehingga dalam prakteknya cenderung diwariskan kepada anak perempuan dengan pertimbangan kemaslahatan keluarga untuk keberlanjutan tempat tinggal dan tanggung jawab sosial. Praktek ini dipengaruhi oleh faktor budaya, struktur keluarga, pertimbangan ekonomi, serta persepsi keadilan substantif masyarakat. Dari perspektif hukum Islam, praktek tersebut dapat diterima sepanjang tidak meniadakan hak waris ahli waris lainnya, dan juga harus ditempatkan dalam kerangka musyawarah, hibah atau pembagian yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, praktek warisan adat Aceh Besar yang cenderung bentuk adaptasi hukum Islam dalam konteks sosial lokal yang hidup dan dinamis serta dapat diterima secara syar'i. Kami sebagai tim pembimbing atau promotor dalam Sultan merasa apa yang telah beliau kerjakan ini, berkritiknya dan bertulis dalam S1 ini sudah layak untuk kita promosikan pada kesempatan berbagai ini. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim promotor. Barangkali ada komentar dari Dewan Penguji. Sudah siap ya. Jadi ini kita perlu informasikan, kadang-kadang promotor sudah mengizinkan untuk dipromosikan pada hari ini, ternyata Dewan Penguji berpendapat lain. Makanya kita mintakan Dewan Penguji untuk memberikan komentar. Kalau memang boleh kita lanjutkan, ya kita lanjutkan. Baik, Saudara Promovendus, saya kira dari promotor dan Dewan Penguji sudah sepakat untuk sidang ini dilanjutkan. Ya, untuk itu kami memintakan kesediaan Saudara Promovendus untuk menyampaikan abstrak disertasi ini kurang lebih sebelum dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam kepada Nabi Allah yang besar Muhammad SAW. Pada kesempatan yang sedang ini, tak lupa perwakilan kami yang pertama pada Bapak Ketua dan Kepala Ketua adalah Bapak Profesor Dr. Nazaruddin Awadi MA selaku Ketua Sidang yang kami hormati dan kami banggakan. Terima kasih Pak atas kesediaannya untuk bidang kami pada hari ini. Yang kedua, penghormatan kami kepada Ibu Dr. Magdalena Nasrul SHMI selaku sekretaris. Dulu kita sudah pernah ya bersama ya untuk saya puji. Alhamdulillah mulai berhadir di Allah. Mudah-mudahan setelah baca Allah. Kemudian penghormatan kami yang selanjutnya kepada adalah Bapak Dr. Syahrudin Nuri MA. Bapak sudah pernah kami komunikasi dengan Syahri selaku Budiwat. Terima kasih kepada Pak kesediaannya. Mudah-mudahan bisa memberikan masukan yang positif untuk penggunaan presentasi ini yang tidak kurang.
Kemudian permohonan kami yang selanjutnya kepada yang telah berada Bapak Dr. Jeremy MHD. Terima kasih Pak. Semua masyarakat Bapak yang telah memberikan keyakinan kami dalam segala bentuk berhutang silakan lunasi insyaallah. Mudah-mudahan kita minta utang kembali insyaallah. Pak. Kemudian yang selanjutnya permohonan kami kepada yang kepada adalah Bapak Dr. Jambui Kembali. Terima kasih Pak kerjaannya pada hari ini. Sudah banyak memberi masukan. Mudah-mudahan kerja dokter ini insya Allah kalau terdekat akan menjadi keputusan nanti. Terima kasih atas kerjaannya untuk memberi dengan Pak Dr. pada hari ini untuk sudah memberi kami selaku penulis. Mudah-mudahan akan memberikan masukan yang baik terhadap penyempurnaan disertasi ini. Kemudian salam hormat kami yang sangat kami sampaikan yang sangat tinggi kepada dua promotor kami, yaitu yang pertama Bapak Profesor Dr. Aidin MHD selaku promotor 1 yang sudah banyak memberikan masukan koreksi. Kami yang pertama sudah kewalahan, pikirnya tidak selesai, alhamdulillah dengan kegigihan beliau menyampaikan masukan dan sebagainya. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat sedangkan dalam ruangan ini sebagai promosi doktor saya pada pagi hari ini. Yang berikutnya adalah yang senang kepada Bapak Profesor Dr. Jawa selaku promotor 2. Alhamdulillah terima kasih Pak atas pekerjaannya dan juga banyak memberikan masukan koreksi terhadap disertasi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau ketua sampaikan semampu kami sudah kami tuliskan dengan arahan beliau. Insyaallah alhamdulillah pada pagi hari ini saya dapat berangkat dalam ruang ini sebagai promosi doktor. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang kami hormati dan budaya kami yang sudah hadir sini. Nah, banyak yang ingin hadir pada hari ini karena jam dari kami ya, mungkin kami sudah mengedarkan listnya dan pada punya insya Allah mungkin ada pertanyaan karena kemudian tidak sampai ke sini akan beliau kalau tidak sampai sini doanya kita berikan insya Allah sidang pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Mungkin kami menyampaikan abstraksi tentang disertasi ini dalam waktu 10 menit lebih kurang. Kami sampaikan yang penting saja karena hal yang penting sudah disampaikan tadi oleh Bapak Pemimpin. Lebih kurang seperti semuanya kepada kami. Yang pertama kami memberikan judul disertasi ini adalah hak warisan rumah bagi anak perempuan dalam aspek masyarakat desa. Judul ini sudah berbagai perubahan dan masukan yang konstruktif yang komprehensif sehingga dapat memberi judul yang sangat bagus singkat pada dan jelas dan memberi makna yang kedua. Kemudian judul ini kami telah menganalisis terhadap pluralisme hukum di antara itu bahari dan adat dasar. Jadi juga pada judul ini sudah kami terapkan dalam seperti ini yang lain bagaimana terjadinya pluralisme hukum yang berlaku di Aceh Besar terhadap pembagian harta warisan, tinjauan daripada fikih atau bahari dan adat yang berlaku di Aceh Besar. Ini kadang-kadang kita setelah melihat ada pertentangan, padahal secara prinsip hal ini tidak ada hal yang keliru terhadap implementasi fikih atau bahari dalam masyarakat Aceh dalam hal pembagian harta warisan. Kami perlu menyampaikan juga sedikit kenapa kami memilih judul ini. Padahal di awal sudah banyak orang menyarankan bahwa judul hukum ini sangat sulit. Apalagi kalau kita lihat sekarang, ya banyak sekali para pendidik di pesantren, ya karena kami salah satu pendidik di pesantren, tentang hukum ini sudah langka memperoleh guru-guru yang mapan untuk
mengajarkan santri-santrinya tentang hukum rais. Kami Promovendus tidak di Fakultas Hukum di Indonesia dulu sudah sangat menyukai tentang hukum rais ini, dan juga ditambah lagi sekarang di waktu kami ngaji di pesantren juga kami menggali kitab-kitab klasik, kitab kuning, dan juga berbagai ada di sini. Kami mengaji 2 kali tamat tentang hukum rais, kita mahasiswa 3. Alhamdulillah dengan bimbingan dari Bapak pembimbing semakin matang kita kami tentang hukum rais ini, karena di akhir-akhir ini kami melihat bahwa kelangkaan hukum rais ini tidak seperti kita temui guru-guru yang lain di dalam disiplin ilmu, berbagai ilmu yang lain mudah didapati, baik di fakultas atau di akademik atau di daya. Tapi hukum rais ini sudah lengkap. Maka sering kita mengingatkan bahwa kalau kita bisa menguasai hukum rais, berarti sudah menguasai setengah ilmu fikih. Itu sebagai ungkapan ya dari dulunya, karena hukum rais ini adalah hal yang sangat menyulitkan, apalagi yang tidak mau terjadi. Sehingga apa yang terjadi di Aceh Besar sekarang? Membagi faraid tidak menggunakan sumber hukum dari Islam. Seperti sekarang diberikan harta warisan rumah kepada anak perempuan yang sudah menjadikan sebagai adat istiadat di Aceh Besar, pada umumnya demikian. Jadi perlu kita mengkaji, melihat, meneliti apakah hal ini bertentangan dengan hukum Islam atau tidak. Sekilas dan jauh bertentangan. Kalau memang dilakukan tidak sesuai dengan koridor apa yang sudah digariskan dalam hukum Islam. Tapi jawabannya nanti kita lihat bagaimana kita nanti kita melihat prakteknya seperti apa. Kemudian banyak dilakukan pembagian hukum faraid di Aceh Besar tidak sesuai dengan istilahnya harapan dan kenyataan atau dasul daset. Karena tujuan pembagian hukum faraid ini bagaimana mencapai sebuah keadilan dalam masyarakat. Ketika ataupun harta warisan yang ditinggalkan oleh si peninggal, si pewaris, bisa menjadikan amal ibadah bagi pewaris itu sendiri. Tapi kalau itu terjadi sengketa keluarga terhadap warisan, ini sudah merupakan hal yang tidak sesuai dengan harapan daripada pewaris tersebut. Apalagi sekarang banyak terjadi di Aceh Besar itu pembagian harta warisan itu ditundaakan, tidak dibagi sampai batas waktu yang tidak ditentukan lamanya. Sehingga terjadilah kalau Islam hukum faraid dalam kitab disebut dengan munasakah. Artinya pewaris sudah meninggal, penerima warisan tersebut meninggal lagi tidak mendapat warisan. Sehingga dalam pembagiannya itu sudah menjadi sangat-sangat rumit karena harus menggunakan dalam bentuk asal masalah yang diperbesar ataupun kredit erat, sehingga hal ini sangat merumitkan dan banyak guru-guru di daerah menyulitkan tentang pembagian harta faraid ini yang sudah terjadi munasahah. Artinya pewaris sudah meninggal yang seharusnya dia menerima warisan tapi tidak dibagikan, sehingga turun-temurun menjadi sebuah dilematis dalam masyarakat. Makanya orang Aceh Besar, masyarakat Aceh Besar pada umumnya, supaya hal ini terjadi ada kenyamanan bagi anak perempuan, pada umumnya rumah itu langsung diserahkan ataupun dihibahkan atau diwasiatkan atau diberikan kepada anak perempuan. Bagaimana kemudian hari nanti, hal ini perlu diteruskan dalam musyawarah keluarga ketika terjadi pewarisnya meninggal. Biasanya musyawarah keluarga ini ada sebuah teori yang dibenarkan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yaitu teori taharus, di mana ada salah seorang daripada anggota tersebut mengundurkan diri tidak menerima atau sistem barter dengan membayar kompensasi sehingga bayar ganti rugi. Sehingga hal ini kami lakukan sesuai dengan petunjuk daripada tuntunan harta faraid, itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bisa bila diberikan harta warisan rumah kepada anak perempuan tersebut, dilakukan terlebih dahulu
pembagian secara real berapa dapat masing-masing warisan, kemudian mereka bermusyawarah. Kalau sepakat semua warisan rumah diberikan kepada anak perempuan dari konsensus ataupun musyawarah ahli waris, itu sah sesuai dengan hukum Islam. Tapi kalau ada salah satu dari ahli waris tidak berkenan untuk diberikan rumah kepada anak perempuan, itu bertentangan dengan hukum Islam. Ini yang kami dapatkan di lapangan. Mungkin barangkali ini sebagai intinya saja, karena waktunya 10 menit, saya tidak memanjangkan mukadimah, supaya dalam hal diskusi nanti lebih banyak waktu dari penguji untuk memberikan masukan kepada Propendus untuk kelengkapan ataupun kesempurnaan disertasi ini. Demikian, Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Propendus telah menyampaikan abstrak disertasi yang akan dipromosikan pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, Pasca Sarjana UIN Arandiri telah menetapkan ada 5 orang penguji. Penguji akan melakukan diskusi bersama Propendus untuk melihat di mana ada hal-hal yang masih kurang, yang perlu disempurnakan, akan disempurnakan. Kami mengingatkan kepada Saudara Propendus, seyogianya perlu adanya catatan atau alat-alat catat sehingga nanti tidak terulang untuk memintakan penjelasan lebih lanjut dan memudahkan Propendus dalam upaya perbaikan ke depan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita masuki pada tahap pengujian atau diskusi bersama dengan tim penguji. Yang pertama, kita mintakan kesediaan Dr. Saifuddin Zuhri MA. Beliau adalah penguji luar yang dimintakan untuk hadir pada hari ini. Untuk itu, kepada Dr. Saifuddin Zuhri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, yang mulia dan yang kami hormati selaku guru dan ketua sidang hari ini, Bapak Profesor Dr. Nasaruddin MH, yang mulia dan yang amat belajar, teman saya dulu di Indonesia, Dr. Muhammadin Nasr SHG MPI, yang mulia dan amat terpelajar Dr. Jani MAG, yang mulia dan amat terpelajar Dr. Jani MAG, yang mulia dan sangat tim umat besar ini selaku pembimbing dan Wakil Rektor yang hadir, yang mulia dan yang kami hormati Profesor Dr. Khairuddin MAG selaku pembimbing hari ini, dan spesialnya Al-Mukarram Syekhuna Al-Kabir Ustazuna Dr. Calon Dr. Nurdin Yunus selaku hari ini Propendus tentang hak warisan rumah bagi anak perempuan dalam paket masyarakat Aceh Besar. Pertama sekali dari saya sangat berbahagia sekali hari ini bisa duduk bersama dengan guru-guru saya, dan tentunya momen ini bukan saya sebagai penguji tapi saya sebagai pelajar juga. Hari ini saya belajar untuk menjadi penguji sekaligus menjadi tempat saya mengembangkan diri. Terima kasih kepada semua panel dan juga kepada Nurdin Yunus yang mulia. Saya cukup menikmati sekali membaca disertasi Gure
membacanya dengan hati-hati dan saya mendapat ilmu yang luar biasa sekali, terutama bagaimana Anda melihat tentang dinamika tentang hukum warisan di Aceh yang nampaknya begitu rumit ya, apalagi dengan ada semacam kesepakatan konsensus keluarga yang mencoba menahan hingga semuanya yang mewariskan atau ibu meninggal sehingga terputuslah beberapa lapis. Itu luar biasa sekali. Dan tentunya karena demikian disertasi ini rumit dan dalam, saya kurang mendapat pemahaman yang signifikan atau komprehensif. Maka cukup sekali hari ini saya ada waktu di sini dan diberi kesempatan untuk mencoba mengklarifikasi apakah kemudian apa yang saya pahami itu masih kurang tepat atau masih perlu diperbaiki. Untuk itu kami akan mencoba berdiskusi dengan Prof. Endus selaku guru kita bersama tentang beberapa hal daripada disertasi ini. Yang pertama saya akan mencoba melihat kepada bangunan teoritis daripada disertasi. Cukup menarik ya, saya sebenarnya sangat suka dengan beberapa teori dan terutama teori yang digunakan oleh Prof. Endus. Misalnya teori legal pluralisme hukum, juga menggunakan konsep maqasid atau maslahah, juga ada lagi digunakan takharus ya. Luar biasa sekali, ini suatu kombinasi teori yang sangat menarik ya. Dan itu hal yang mungkin tidak banyak orang yang bisa memahami seperti itu ya. Jadi saya semakin penasaran kira-kira bagaimana keterhubungan tiga teoritis tersebut untuk bisa membuka atau membaca atau menjawab rumusan masalah probabilitas. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Nasruddin, Bapak Saifuddin, karena belum betul jami dengan saya masih berbeda. Maaf Pak. Memang benar apa Bapak katakan. Di lapangan begitu terjadinya. Dan juga saya menanyakan kepada responden untuk budaya. Sebenarnya apa yang dipraktekkan dalam masyarakat sudah benar, sudah mengenal semua teori yang pada akhirnya tidak ada ketimpangan, tidak ada pertentangan dengan apa yang dituliskan dalam ayat 11 surah An-Nisa tentang faraid. Cuma pada umumnya di lapangan tidak tahu namanya. Ada teori taharus, ada teori maslahah, ada teori hudud. Apa yang sudah dipraktekkan, saya menyaksikan pemberian harta warisan yang terjadi di Aceh Besar selama ini benar-benar terjadi pluralisme hukum di antara hukum adat dan hukum Islam. Pada umumnya di Aceh Besar itu ada yang istilah harta penulang. Harta penulang itu tidak dikenal dalam konteks hukum waris. Apalagi rumah langsung diberikan kepada anak perempuan, tidak dikenal. Apakah yang sudah dijadikan sekarang, yang sudah dilakukan sekarang pertentangan? Itu perlu dikaji. Selama saya membuat penelitian lebih kurang 2 tahun, mulai dari 2004, saya menanyakan pada umumnya guru-guru dia tidak, ini saya bawa sini penelitiannya, belum pernah melihat istilah taharus, belum pernah melihat teori maslahah, belum pernah mendengar teori hudud. Yang ada apakah teori dani dan paten yang sudah lazim dipraktekkan dalam Islam sesuai dengan kadar masing-masing. Kalau anak perempuan misalnya tanpa ditinggalkan oleh ayah, tanpa ada saudara, mendapat setengah harta dari harta warisan. Kalau ada 2 lebih atau 3 orang, 4 orang dan sebagainya, anak perempuan
mendapatkan 2/3. Suami yang meninggal, istri mendapatkan 1/4. Bila tidak dibawa anak oleh suaminya, mendapatkan 1/8. Kalau suami tersebut ada anak yang dibawa bagi anak bersama istri itu atau dengan istri lain, kemudian ibu mendapatkan 1/3. Bila tidak ada anak yang ditinggalkan oleh si mayit, dan mendapatkan 1/6 bila ada anak, dan sebagainya. Itu sudah lazim dipraktekkan di lapangan, sudah tahu oleh para guru-guru kita. Tapi sekarang yang terjadi pluralisme hukum, mereka mempraktekkan tidak mengenal seperti ini. Yang mengenal apa? Musyawarah keluarga untuk kemaslahatan. Si fulan dapat ini, karena diwasiatkan oleh orang tuanya sebelum beliau meninggal. Kadang diberikan selesai hidupnya, sudah dibagi-bagikan. Kadang dipersaksikan sama perangkat desa. Harta warisan ini kami berikan ini, dibuatkan dulu di hari sekian, kami akan memberikan di ini. Kalau tunggu yang tahu, sebenarnya harus dibagikan dulu sesuai dengan hukum Islam per yang tadi. Kemudian baru mereka bermusyawarah. Kadang dalam sebuah keluarga tersebut ada yang kaya, ekonomi mampan, ada yang miskin dan sebagainya, diberi hak lebih. Tapi hak lebih ini adalah taharus. Orang lain tidak menerima hak. Ada kala dengan banyak diberikan rumah kepada anak perempuan, rumahnya harga misalnya finansial tinggi, harta warisan di sawah ada sedikit, anak perempuan tidak diberikan yang lain, diberi rumah saja. Ada kala diberikan 1 kamar untuk anak perempuan dan sebagainya. Kalau memang ini dipraktekkan sesuai dengan syariat, ada hak masing-masing yang jelas sebelum dibagikan begini, itu sah. Karena tidak ada yang terzalimi yang diberikan. Demikian jelas. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak, Bapak Yunus. Jadi dari penjelasan itu tertangkap bahwa pluralisme hukum itu digunakan untuk menjelaskan realitas hukum di masyarakat Aceh besar, bahwa di sana tidak hanya satu entitas hukum, misalnya ada hukum KHI, ada hukum fikih, ada hukum adat, dan mungkin juga nanti ada hukum yang lainnya yang menjadi justifikasi bahwa diperlukan teori legal pluralisme. Kemudian perlu menurut saya beberapa hal juga perlu nanti dijelaskan bagaimana fungsi masing-masing. Misalnya dia kalau legal pluralisme hukum diperlukan untuk dijelaskan dia ada hukum yang berbeda dalam masyarakat, lalu bagaimana fungsi mafasid atau fungsi maslahah serta fungsi daripada taharus. Misalnya apakah taharus? Saya tadi sudah tangkap jawabannya bahwa taharus digunakan untuk menjelaskan apa pembenaran hukum, bahwa praktek dalam masyarakat itu benar secara usul fikih atau secara fikih Islam. Demikian juga masalah juga fungsi yang sama. Mungkin nanti perlu diperjelas lebih jelas kedudukan dua, di mana hubungan masing-masing. Saya kira itu cukup luar biasa. Kemudian yang kedua, misalnya kalau kita dalam ini ke teori pluralisme hukum, kita temukan beberapa ahli teori yang berbeda-beda, misalnya John Griffith, kemudian Moore, dan lain-lain. Kalau John Griffith mengatakan bahwa hukum itu ada dari masyarakat karena masyarakat menyepakatinya dan dianut, diikuti, maka apakah kemudian fungsi daripada pluralisme hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahwa benar atau tidak, atau hanya untuk menjelaskan bahwa itu praktek itu sesuai dengan syariat? Jika kemudian kita demikian, maka diperlukan satu analisis lebih dalam bahwa pluralisme hukum itu digunakan untuk tujuan bahwa ada di lembaga hukum pada 3 hukum yang ada dalam masyarakat. Misalnya bagaimana keterhubungan interkoneksi antara KHI, fikih, dan satu lagi daripada hukum adat. Dan itu perlu diperdalam. Saya membaca riset sendiri juga ada jawabannya, dan mungkin kalau nanti bisa diperdalam lebih jauh, saya kira sudah sangat luar biasa ya. Dan yang kedua, saya akan melihat tentang gagasan kronologis. Misalnya, saya sangat tertarik dengan argumen Profesor Yunus tentang pemberian rumah kepada anak perempuan.
Menurut saya saksi ini telah menunjukkan dengan baik bahwa praktek tersebut memang hidup dalam masyarakat Aceh. Yang ingin saya tanyakan lebih lanjut adalah mengenai landasan konstitusi. Menurut Bapak, konsep kandidat apa yang sebenarnya menjadi dasar praktek tersebut? Misalnya, seperti tadi disampaikan bahwa jika disepakati bersama, maka harta warisan bisa diberikan kepada anak perempuan semuanya. Itu sebagai konsensus keluarga. Kecuali ada yang membantah, ada yang melawan untuk membantah. Ini apa legal standingnya yang dijelaskan bahwa itu boleh? Apakah itu berdasarkan kepada keluaran hukum atau mafasid atau takarus atau tiga-tiganya? Nah, atau kalau salah satunya takarus saja sebenarnya itu kenapa perlu tiga-tiga? Sebenarnya itu kenapa tiga-tiga digunakan? Dan bagi saya ini positif, cukup luar biasa dan perlu penjelasan lebih further tentang kenapa perlu tiga-tiga. Ada beberapa penelitian sebelumnya. Mereka hanya berhenti pada konsep takarus untuk dijelaskan bahwa pewarisan yang memberi hak sosial pada proses itu cukup. Dan ini cukup menarik. Bapak cukup menggunakan beberapa framework yang berbeda yang menguatkan dan sekalian sebagai novelty pada penelitian Anda bahwa kita perlu framework lain, teori lain seperti proses hukum dan penelitian seperti makasih syariah. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, Bapak cukup menarik. Saya memperhatikan pertanyaan Bapak cukup menantang saya dan cukup menarik juga kalau saya bisa menjawab. Ya. Dalam hal ini, Pak, ketiga teori ini harus dikawinkan. Keempat teori malah harus dikawinkan. Ya. Tapi itu perkawinan itu adalah apa yang sudah digariskan dalam Al-Quran tentang pembagian harta warisan. Yang lain sebagai solution, artinya boleh dilakukan, hukum adat boleh, hukum positif boleh, hukum apa saja boleh, tapi jangan sampai bicarakan dalam pembagian harta warisan, jangan sampai ada yang dirugikan, jangan sampai ada mendalimi, itu penekanan. Jadi kalau dibagikan menurut hukum Islam, walaupun merasa ada yang misalnya yang menerima merasa tidak puas karena hadiah sedikit, tapi memang itu keduluannya. Tapi kalau memang ingin membalik bahwa yang miskin, ada saudara miskin diberi hak lebih sedikit, itu menggunakan teori maslahat atau teori taharuf. Ada yang semacam begini, misalnya ada sawah, ada kebun, ada rumah, ada toko dan sebagainya. Mereka yang pertama membaginya secara Islam dulu, secara yang sebenarnya dulu, yang idealnya seperti apa. Kemudian mereka bikin konsensus. Jadi konsensus ini yang membuat ikatan, sehingga tidak ada yang dirugikan, cuma senang dan tidak mendengar dengan kedudukan yang berlaku dalam syariat. Kalau ditanya teori apa yang mengikat? Ketiga teori ini, atau ada teori lain lagi yang mengikat adalah teori yang berlaku dalam Islam tentang Al-Quran dan Hadis yang kita ada presentasi masing-masing, itu tidak boleh lari. Kalau pun lari atas keridhaan ataupun keikhlasan daripada pihak yang lain. Memang hukum adat boleh diterapkan, di mana saja boleh diterapkan, asal tidak bertentangan dengan hukum adat, hukum syariat. Selama tidak bertentangan, silakan bebas. Tapi tidak bertentangan, itu memang dilarang. Itu Pak Bung, kurang. Mungkin kalau karena pertanyaan banyak sekali, kalau memang ada yang kurang menyentuh jawabannya, boleh ditanyakan. Iya, cukup luar biasa. Luar biasa. Saya sangat puas sekali dengan jawabannya. Pertama tadi juga saya temukan di presentasi bahwa distributif justice yang ditawarkan oleh Stoles tentang pembagian itu menjadi alasan yang digunakan juga di presentasi. Mungkin nanti perlu diberikan sedikit coretan tentang bagaimana pengertian hukum dalam perspektif Stoles sebagai national law dalam undang-undang selanjutnya. Dan sangat luar biasa juga dalam beberapa hal saya melihat bahwa framework atau metodologi penelitian ini cukup menarik, mencoba menggabungkan beberapa teori-teori yang maksudnya ada yang Islam, Mokasi, Takarus, ada juga yang dari
Barat di Provinsi Hukum, dan itu satu hal yang luar biasa ya, yang digunakan dalam perhitungan seperti itu. Saya sangat tersanjung sekali dan sangat menghormati sekali dan cukup berbahagia diri bisa belajar pada guru. Terima kasih banyak, dan juga pada petunjuk selamat sudah pada tahap yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak kepada Pak Ketua Sidang dan semua panel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir kita menyampaikan terima kasih kepada terpelajar Dr. Saifuddin Lutfi MH. Banyak hal yang telah menjadi bahan diskusi dari disertasi yang dikejukan oleh Romo Petrus. Baik, untuk selanjutnya kita mintakan ini urutan ya terus ya. Kita mintakan kesediaan yang amat terpelajar Dr. Jailani MAG. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Alhamdulillah, mari kita ucapkan selamat pagi, selamat kepada Romo Petrus yang telah sampai pada tahapan promosi doktor. Mudah-mudahan diskusi panjang yang telah kita lewati bermanfaat dan dapat mengembangkan kita semua selaku pelajar yang tetap menuntut berbagai macam pengetahuan yang tidak ada batasnya. Sebelum kita berdiskusi, kami menyampaikan penghormatan kepada yang amat terpelajar Profesor Dr. Nazaruddin Awalid MA selaku ketua tim promosi dokter hari ini, kemudian Dr. Mahdalena Nasrul SAG MA selaku sekretaris, Pak Dr. Saifuddin Lutfi MA dari jauh bersama Win Sultanah Rahasia, ya. Kemudian Bapak Dr. Jamhuri MAG, dengan tadi juga kami bersama beliau di seminar hasil tesis yang amat terpelajar Profesor Dr. Musyid Jawas MA selaku promotor, dan juga Profesor Dr. Khairuddin Abadi selaku promotor. Tanpa memperpanjang mukadimah, beberapa catatan yang perlu kita klarifikasi dalam sidang promosi ini. Beberapa catatan kami, penggunaan istilah di awal itu tadi yang dikembangkan oleh Romo Petrus sendiri bahwa untuk menyelesaikan persoalan kewarisan rumah itu menggunakan konsep di awal itu. Pada halaman 15 saudara menyebut takharruj tasalluh. Jadi penguji pertama mengatakan takharruj saja, tapi di Bapak mengembangkan, Bapak Romo Petrus mengembangkan teori takharruj tasalluh di halaman 15 itu di disertasi. Nah, apakah istilah ini ditemukan di dalam kitab fikih, di dalam KHI, atau di mana itu bisa Bapak temukan? Baik. Dalam kitab fikih saya tidak pernah menemukan, tapi dalam bacaan dissertasi orang dan juga dalam buku ada sedikit. Tapi yang lazim saya temukan itu bukan takharruj tasalluh, ada takharruj saja. Kalau tidak berkenan itu bisa kita dengar saja. Ya, artinya di sini Bapak menggunakan istilah yang diklaim sebagai teori yang menjadikan bagian harta warisan rumah itu menjadi salah satu alternatif, teori alternatif untuk menyelesaikan problem adat, ya. Nah, kalau tadi Bapak menyatakan, Bapak Petrus menyatakan itu ada di kitab atau di beberapa bacaan, maka itu harus diikuti karena di sini sifatnya wawancara. Nah, jadi nanti coba memang di awal-awal itu di dalam pernyataan Bapak menyebutkan takharruj, ya. Tapi di sini ada takharruj tasalluh.
Nah, nanti coba nanti dicek ulang. Baik. Dan dari mana ini penggunaan istilah ini, lalu walaupun di awal di dalam disertasi di awal diskusi kita itu pasal harus saja. Harus saja. Nah, ya. Nah, jadi coba dicek ulang. Cek ulang apakah takharut tasaluh hanya misalnya dari as-sulhu perdamaian, damai. Damai kan damai jadi bisa jadi itu ada perdamaian itu takharutnya. Dicek di mana ini, karena ini dasarnya wawancara. Ya. Tapi pernyataan Bapak Doris mengatakan itu dari hasil bacaan yang tentunya kalau untuk bacaan yang bersifat referensi itu harus disebutkan dari mana itu dasar. Baik ya, itu yang pertama. Yang kedua, di bagian halaman 173 kalau perhatikan itu bagaimana membaca istilah, misalnya ada harta setelah akad mula, itu ada istilah di apa namanya? Di apa? Bagaimana yang membacanya? Di pemukle. Ya, bahasa Jepsa. Tapi di pemukle di sini ada pakai H. Mana yang benar ini? Ini kan persepsinya nanti akan berbeda. Coba dicek. Ya, baik kita. Itu apa istilahnya? Di pemukle. Di pemukle. Diasingkan dapurnya dengan mertua. Ini ada yang saya bawa. Pakai H. Ya. Di pemukle. Kle itu ada di L ya. Di L. Coba Bapak dicek ulang. Boleh Pak, nanti kita lihat. Dicek ulang apakah penggunaan kita lihat kamu KRIH ya. Ya. Nah, itu. Nah, apa prinsip dari apa istilah ini muncul dalam praktek yang bagaimana itu bisa terjadi? Baik. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Jeremy MAG Pak Profesor. Kami sama-sama berjuang. Satu berjuang doktor, dan satu berjuang profesor. Insya Allah sebentar lagi ya. Satu batang rokok lagi. Insya Allah. Ya. Jadi begini Pak, istilah ini ditemukan di lapangan. Selalu digunakan oleh orang besar supaya dapurnya tidak bercampur dengan mertuanya, biar mandiri anaknya. Dipemukai dulu artinya mereka masak sendiri, bukan masak sendiri, artinya tidak bergabung lagi dengan mertua, supaya anak yang sudah memiliki cucunya, melihat anak itu cucu terhadap ibunya, itu dapurnya diasingkan. Itu namanya dipemukai, supaya mereka mandiri. Kalaupun dibawa satu santri dan sebagainya, ya artinya tidak berhubungan dengan saudara-saudara lain sehingga menimbulkan sebuah kegiatan besar dalam masyarakat. Walaupun dia makan enak, enak ada diberikan, tapi tidak satu komunikasi, tidak satu bangsa. Itu namanya. Istilah ini sudah lama dikenal oleh besar. Beda dengan ini, dengan harta warisan yang diberikan satu kamar. Beda. Pemakai ini takutnya di bawah tanah, belum dibagi orang tua, belum disaksikan, belum diberikan harta, belum diberikan rumahnya. Pra pembagian harta warisan, pra pembagian rumah untuk anak perempuan itu mungkin dulu. Kalau dia bisa mandiri, baru nanti bisa diberikan harta warisannya dengan persetujuan ahli waris yang lain, terus saudara-saudara yang lain. Itu Pak. Nanti kalau istilahnya bagaimana tulisannya, karena hasil wawancara saya akan melihat bagaimana sebenarnya disebut dalam kamus bahasa asing. Ya, berarti ini menarik ini ketika saudara menyatakan ketika seorang anak perempuan yang telah berumah tangga, lalu tradisinya suami pulang ke rumah mertuanya yang perempuan ya, lalu dilatih untuk mandiri dengan tradisi pemukle dapurnya di pemukle. Nah, itu sebelum proses
pemberian hak rumah. Iya, betul. Pemberian hak rumah Ya. untuk harta warisannya. Ya. Nah, kalaulah dalam fenomena terkini, apakah para ahli waris akan ridho? Misalnya ya, rumah sekarang itu nilainya lebih besar dibanding dengan aset lain. Benar. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan oleh masyarakat Ajengsa untuk memastikan bahwa konsensus yang telah dilahirkan oleh keluarga tersebut ya tidak diganggu gugat lagi oleh para ahli waris lain. Ya, katakanlah kalau sekiranya anak perempuannya satu, ya bisa jadi tidak muncul problem. Tapi kalau sekiranya anak perempuannya 2, 3 atau lebih, maka seharusnya kan rumah itu harus disediakan untuk beberapa kamar atau beberapa rumah. Ya. Nah, itu bagaimana praktek kehidupan masyarakat Ajengsa sehingga tidak terjadi konflik internal di kalangan ya calon ahli waris. Nah, itu bagaimana diupayakan? Baik, terima kasih. Silakan. Memang ini yang perlu diwakili. Memang kejadian di lapangan kadang lebih besar harga rumah ketimbang harta kita yang lain. Memang betul. Tapi kalau terjadi begitu, biasanya mereka buat konsesi. Apakah rumah dijual nanti bagi yang lain atau bagaimana caranya sehingga dalam pembagian ini tidak ada yang tunggal ini, tidak ada yang ketiga bagi anak perempuan atau anak laki. Kemudian bagaimana caranya supaya ini final tidak diributan? Ya Bapak maksudkan ada hitam di atas putihnya, ada disaksikan oleh perangkat desa. Tapi lebih bagusnya kalau memang rumit sekali diputuskan oleh pengadilan, dibawa ke pengadilan. Harta warisan tersebut diberikan oleh pengadilan di atas saran mereka ataupun mereka membawa dulu nilai tesnya bersama pengadilan supaya tidak akan terjadi lagi keributan ataupun sengketa di bulan hari atau dibawa ke notaris atau dibuat berita acara. Ini lain adat, lain kampung, lain adatnya, lain cara. Sehingga mereka biasanya kalau sudah ada hitam dan putih itu sudah terima dan ada disaksikan oleh perangkat desa. Cukup demikian. Kalau ribut, bagaimana? Terpaksalah diselesaikan oleh adat kampung. Ribut lagi mana? Dinaikkan supaya tidak lebih sampai ke mahkamah. Tapi jarang ketemu dalam praktek, dalam saya melihat di lapangan jarang ketemu. Cukup dengan perangkat desa saja sudah selesai. Karena mereka lebih mementingkan bagaimana kenyamanan orang tuanya. Karena anak perempuan itu ada para prinsipnya sebagai penjaga rumah tangga, kurmoh namanya. Dialah menjaga orang tuanya. Anak laki itu lebih mementingkan orang tuanya berharta. Apalagi anak laki yang punya kemampuan ekonomis yang tinggi. Namun tidak boleh masalah ini. Memang akan terjadi ada rumah lebih besar daripada yang lain. Akan terjadi sistem barter, taruh dalam barter, ganti konsensus, ganti nilainya. Ada yang dilepaskan dan sebagainya. Ini sangat-sangat privat. Kadang di individu keluarga masing-masing. Jadi tidak ada terpublikasi keluar. Kalau kita tanya pun nggak sampai ke sana. Demikian, Bapak sebentar. Ya, terima kasih atas responnya. Yang terakhir, Pak. Tadi Bapak menyebutkan, Bapak Pembantus menyebutkan bahwa ketika konsensus itu tidak diperoleh secara mufakat adat, musyawarah adat, maka diselesaikan melalui adat kampung dulu. Setelah tidak selesai juga di adat kampung, maka harus ke mahkamah. Nah, kesimpulannya apa? Pertanyaan berikutnya yang memastikan berarti hukum adat tidak dapat menyelesaikan warisan rumah ini secara ingkrah. Tidak bisa. Tidak bisa saya ingkrah. Ingkrahnya sampai ke mahkamah. Tetap di sana hukum positif yang dilakukan. Ya, oke. Artinya bahwa di sinilah terjadi praktek hukum yang berbeda. Kalau selesai, maka hukum adat itu sifatnya di sini masih menggantung, Pak. Masih menggantung. Itu pengakuan Promopendus ya. Artinya Promopendus ini menyatakan bahwa ketika ada tidak mampu menyelesaikan harta warisan rumah bagi anak perempuan ini, maka harus dilakukan upaya penetapan hukum yang tetap melalui mahkamah syariah. Nah, sejauh ini yang praktek yang Bapak alami Pak selaku advokat, pernahkah Bapak menyelesaikan perkara warisan
dalam hal kasus gugatan misalnya warisan rumah? Sementara ini belum pernah ke sana. Tapi kalau yang lain banyak. Ini ada klien saya bawa ke sini, Iya. ya, keluarganya juga ada warisan di depan ini, dan juga ada lagi yang di belakang. Banyak yang jadi hari ini akan memberikan sidang saya pada hari ini. Iya. Banyak. Insya Allah besok kami akan ke pengadilan mahkamah syariah untuk menyelesaikan masalah ini. Ya Bu ya, Insya Allah. Ini bukti nyata saya bawa ini. Ya bukan, tapi bukan tentang rumah. Bukan. Tidak ada kejadian tentang rumah. Dan dalam kasus pun belum ada keributan ketika diberi rumahnya kepada anak korban dibuka oleh ahli waris, belum tentu ada. Karena mereka memberikan secara ikhlas. Hal yang ikhlas itu pasti nggak diungkap yang kita lagi dipercaya. Kecuali dipaksa ambil. Gitu. Ya, berarti disulah bahwa yang diinginkan penyelesaian perkara di dalam berdasarkan hukum ada di sini, keikhlasan daripada para pihak itu menjadi penentu pegangan dan penentu untuk melepaskan haknya yang bisa jadi akan tergerus oleh anak perempuan. Benar. Nah, jadi ini harus dikampanyekan seperti itu bahwa adat kita sangat menghargai anak perempuan atau perlindungan terhadap perempuan itu menjadi tradisi adat Aceh Besar atau beberapa tempat lain di kabupaten yang memastikan bahwa rumah itu diprioritaskan untuk anak perempuan. Jadi terima kasih, semoga ini menjadi kampanye Bapak untuk menyatakan bahwa PFK itu menolak. PFK ini nah rumah Aceh anak ibu bolehnya. Padahal dalam sejarahnya, ya dalam prakteknya itu cukup menghargai status perempuan bahkan diutamakan dalam hal perlindungan terhadap mereka. Baik, terima kasih terutama untuk Promovendus yang beberapa panjang, termasuk saya yang paling banyak berdiskusi dengan saudara setelah Promovendus setelah proses sidang tertutup. Demikian. Banyak utang yang perlu saya bayar. Ya, alhamdulillah utangnya sudah selesai. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Tim Penguji Promosi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Cilania. Oke. Selanjutnya kita mintakan kesediaan yang terhormat Dr. Jamhudin MAG. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukran lillah salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih yang kami hormati, yang amat terpelajar Profesor Dr. Nazaruddin Awahid sebagai ketua sidang pada hari yang berbahagia ini. Kemudian yang saya hormati Dr. Mahdalena sebagai sekretaris. Kemudian yang saya hormati yang amat terpelajar Bapak Dr. Saifuddin Zuhri. Kemudian yang amat terpelajar Dr. Jailani. Selanjutnya yang amat terpelajar adalah Profesor Dr. Mursyid Jawas, dan yang amat terpelajar juga Profesor Dr. Khairuddin MAG. Yang kami hormati Promovendus, selamat sudah mencapai sidang terakhir. Ini sebenarnya promosi. Artinya promosi ini kan iklan kan? Iklan pemberitahuan ke orang bahwasanya Nurdin Yunus itu layak untuk menjadi seorang doktor. Makanya Pak Nurdin pun banyak mengundang orang kan? Jadi ada beberapa adat lain, ada ustadz. Tadi saya dengar, maaf saya nggak lihat, banyak diundang supaya apa? Apakah hari ini nanti mereka mengatakan Promovendus itu layak menjadi dokter? Kalau enggak pun nanti pulang dari sini mereka katakan enggak layak kan gitu kan? Nah, jadi karena itu saya ingin menanyakan sedikit nanti supaya Pak Nurdin dianggap mereka ini layak. Kalau saya enggak tanya bukan promosi namanya kan? Nah, jadi ada pertanyaan saya yang pertama begini. Ini pertanyaan yang sangat mendasar sebenarnya. Judulnya hak pemberian rumah kepada anak perempuan kan? Jadi saya mau tanya dulu ini yang paling inti.
Hak yang Anda maksud di sini hak menurut adat, hak menurut fikih, hak menurut KHI, atau hak apa? Ya, Ya, salah. baik, terima kasih. Cukup mendalam pertanyaannya ya. Apakah hak menurut adat, hak menurut fikih, atau hak menurut KHI? Jawabannya menurut adat nggak ada hak. Yang ada hak menurut fikih atau menurut KHI sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam pewarisan. Cuma orang Aceh besar seolah-olah rumah itu hak anak perempuan jika tidak dibantahkan oleh ahli waris yang lain. Kalau dibantahkan tidak sah. Jawaban juga singkat. Pak, terima kasih. Oke. Hak karena tanya Manilom, hak ini apakah hukum taklifi atau hukum wadi? Ini hak ini hukum dan kalau hak warisan sorry. Hak ini termasuk hukum taklifi atau hukum muwada'an? taklifi. Hukum? Taklifi. Betul. Nah, ini nanti ketemu ustaznya bilang nggak layak. Kalau soal jawab nanti ini ada itu budaya tadi kan? Nah, nanti nggak layak katanya susah. Hak ini hukum wadi. Hukum wadi. Kenapa itu saya tanyakan? Karena itu kalau sudah menjadi hak berarti ada kewajiban kan? Jadi kewajiban siapa kalau tidak diberikan? Kalau dia sifatnya kewajiban, kalau tidak diberikan kepada perempuan gimana? Itu ini kajian usul fikih. Kalau tentang rumah itu boleh nggak diberikan? Karena harta warisan itu perlu dibagi dulu. Tapi kalau hak warisan itu memang sudah hak, nggak boleh tidak diberikan. Terkait dengan rumah yang menjadi adat itu, kalau ahli waris tidak sepakat memberikan, itu sah-sah saja. Tapi kalau memang hak warisan secara umum itu ada hak masing-masing, setiap persentase yang diperoleh oleh ahli waris masing-masing. Apakah dia mendapat rumah atau mendapat yang lain, itu tergantung besarnya nilainya. Ya, ini tadi judulnya hak pemberian rumah, makanya saya tanya, bukan haknya. Kalau rumah secara hukum tidak hak. Tidak ada hak, berarti Tidak ada hak. Berarti Hak bersama. oke, berarti saya tanya judul aja, bukan nalar yang lain. Selanjutnya kalau memang itu hak, kembali ke pertanyaan saya ketika sidang tertutup. Apakah rumah itu yang diberikan oleh orang tua kepada anak perempuannya itu sebagai hibah, sebagai wasiat, sebagai warisan atau apa? Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Aceh Besar. Baik. Silakan. Kalau hak rumah yang diberikan kepada anak perempuan oleh orang tua semasa dia itu ada dua macam. Ada sebagai hibah, ada sebagai wasiat untuk menjaga kelangsungan kenyamanan anak perempuan tersebut supaya ketika dia berkeluarga, seandainya kejadian jelek ditinggal oleh suaminya, anak tersebut ada tempat berlindung. Itu konsekuensi. Bentar dulu, apakah itu ada dalam disertasi? Umpamanya di Aceh Besar kebanyakan berbentuk hibah, ada berbentuk yang berapa? Umpamanya pernyataannya wasiat atau warisan, ada nggak di dalam disertasi? Ada Pak? Ada. Yang paling banyak apa? Yang paling banyak diberikan sebagai hibah. Sebagai Hibah. Kalau semasa orang tuanya masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal terhadap ahli waris yang membagikan, yang memberikan rumah kepada anak perempuan itu dalam bentuk konsensus, taharus, karena memperlakukan adat istiadat. Kalau nilai rumahnya itu memang sesuai dengan
korupsi anak perempuan. Tapi kalau rumahnya tersebut terlalu besar nilainya ketimbang harta yang lain, itu lagi persoalan. Maka tidak ada yang mutlak, harus dikonsensus dulu. Terakhir pertanyaan saya, ini karena belum ditanyakan sama penguji 1 dan 2 tadi, ini tentang teori hudud kan? Anda memakai di sini adanya teori hudud yang digunakan oleh Muhammad Sahrul. Lalu bagaimana Anda, Romo Pendis, menganalisis? Coba jelaskan bagaimana menganalisis kasus pemberian rumah kepada anak perempuan ini dengan menggunakan teori hudud. Ini kasusnya yang digunakan oleh Muhammad Sahrul dalam teori hududnya. Silakan. Ini pertanyaan terakhir. Kemudian nanti saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori hudud ini sebenarnya penggunaan di lapangan kurang digunakan. Tapi teori hudud ini bisa dipraktekkan dalam pemberian harta warisan. Hudud ini kan batasan. Kalau kita baca sudah menurut hudud ini bahwa penerima harta warisan terhadap anak laki-laki tidak boleh lebih daripada 6,6%. Dan anak perempuan tidak boleh kurang daripada 1/3. Itu batasannya 33%. Jadi antara itulah, makanya pada umumnya kalau kita lihat teori yang secara umum, hudud ini bahwa 2:1, 2 untuk anak laki, 1 untuk perempuan. Jadi batasan ini di garis ada pembatasnya, ada pembatas. Tapi jika mereka meridai lebihnya anak perempuan atau lebihnya si laki dan sebagainya, ada pengaturan yang lain, itu welcome, dan masalah. Itu dari hudud. Saya kembalikan kepada ketua sidang. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Jamhuri MKG. Saya kira menarik ya dari beberapa diskusi yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya kita mintakan kesediaan yang amat terpelajar Profesor Dr. Musi Jawas MHI yang dulunya sebagai promotor, sekarang juga sebagai penguji. Silakan, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga yang kami hormati pimpinan sidang yang Profesor Dr. Muhammad Hawi, yang kami hormati dari sidang pelajar Dr. Muhammad Dewan Penguji, kemudian ini kami berdua sebagai promotor dan co-promotor yang hari ini juga bertindak sebagai yang pertama sekali selamat karena ini sudah melewati paling tidak 3 tahapan ujian secara formal setelah seminar proposal, mulai dari seminar hasil, kemudian sidang tertutup, dan hari ini sidang promosi. Mudah-mudahan ada rekaman panjang dari saudara Romo Pendus bagaimana ketika naik seminar hasil, bagaimana perombakannya, kemudian naik sidang tertutup. Kami bersyukur ini bahwa Dewan Pengujinya itu betul-betul ingin berkontribusi bagaimana disertasi ini lahir sebagai karya manusia yang sudah paripurna sebagai manusia, ya. Dan hari ini ya saya berbisik sama promotornya, alhamdulillah disertasinya sudah sistematis. Jadi ketika
semua sudah terlibat dalam penyelesaian studi ini, maka tentu semua titik kelemahan, kelebihan itu sudah dipertemukan. Dan hari ini benar-benar utang-utang yang disebut sebelumnya itu sudah hampir semuanya lunas. Ya, terutama sekali ya saya menikmati saja karena saya seorang editor. Ya, sebagian besar kekeliruan sebelumnya sudah benar-benar usaha maksimal untuk menyelesaikannya. Kami sebetulnya maklum dengan usia Bapak ini berapa Pak? Sekarang 65? Ya, lebih kurang. Lebih kurang. Di saat yang sama itu menjadi paradoks bagi saya karena Saudara Prof. ini memiliki 3 gelar sarjana. Luar biasa. Saudara Prof. ini memiliki 2 gelar magister. Jadi 3 gelar sarjana dan 2 gelar magister. Saya patut angkat topi kalau orang Barat, karena angkat topi itu kalau 3. Hanya 3 hat-trick. Dari hat-trick dalam sepak bola itu karena dia 3. Tidak banyak orang yang seperti ini kecuali orang-orang Israel yang mampu mengalahkan dunia, karena satu orang mereka punya gelar 10 doktor. Rata-rata hasil riset Israel itu kenapa hebat, penduduknya kecil tapi setiap orang mereka itu punya gelar 10 doktor di bidang ilmu yang berbeda. Sayang sekali Bapak sudah 65 tahun, coba gelar dokternya ini 30 tahun yang lalu, maka tentu ini akan sangat dinantikan oleh masyarakat Aceh secara khusus, karena ini akan menjadi salah seorang pakar di bidang hukum waris, terutama dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa waris di tingkat adat. Saya ingin Saudara Promovendus mengilustrasikan sebetulnya apa yang terjadi ini dengan rumah ini secara utuh, terutama di Aceh Besar. Ya, mengapa rumah ini harus ke anak perempuan sebetulnya, sehingga tidak disadari itu sudah terjadi terulang di masyarakat sehingga masuk menjadi karena sebuah peristiwa yang terulang kemudian masyhur dan tidak dipertanyakan lagi. Bahkan kalau di masyarakat ada yang mempermasalahkan, ya rasa-rasanya mohon maaf bahasanya kurang beradab. Bukan kurang beradab, kurang beradab. Mengapa tanah ini rumah ini sangat penting diberikan kepada anak perempuan? Apa yang terjadi sebetulnya? Nah, ketika dalam konteks hari ini ternyata rumah itu bagian daripada warisan. Ketika dalam konteks hari ini Aceh bergabung dalam pemerintahan Indonesia yang punya hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan kompilasi hukum Islam, sehingga kemudian ini masyarakat seolah-olah dibingungkan, seolah-olah. Silakan. Jadi secara komprehensif dulu digambarkan kepada kita sehingga kita mendapatkan pemahaman yang utuh tentang rumah sebagai bagian daripada anak perempuan, bukan dari sistem sebagai bagian dari warisan. Silakan. Baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih bimbingannya. Banyak saya dalami ilmunya sehingga bisa saya kembangkan nalarnya untuk berpikir lebih positif dalam tulisan ini. Kenal dulu. Saya berhadapan dengan pembimbing yang membimbing dunia. Jadi dalam hal ini, kenapa diperuntukkan rumah ini untuk anak perempuan? Tidak boleh tidak, soalnya sudah dipaksa oleh masyarakat Aceh. Karena pada umumnya masyarakat Aceh itu anak perempuan itu nggak ada di Duduk Nasah. Yang di Duduk Nasah adalah bayangkan kalau memang nanti pada suatu saat rumah bukan anak perempuan yang sebagai perumohnya,
ketika dia dicerai oleh suaminya, rumah bukan milik dia, rumah suaminya dibeli, dia berjalan ke mana? Itu di garis bawah. Pada masa Kesultanan Iskandar Muda, karena tidak ada referensi yang jelas, sampai dari tuan guru saya tidak bisa saya tulis ini, bahwa pada suatu malam, jam 1 malam, di Puteropang, di depan Kecok Banda Aceh itu, ditemukan oleh Puteropang itu ada anak perempuan nangis di simpang jalan. Ditanya kenapa nangis? Gak ada tempat tidur. Kenapa gak ada tempat tidur? Karena harta warisan kami, rumah untuk anak laki. Sehingga saya kawin, diceraikan sama istrinya, sama suaminya, maaf. Sehingga saya tidak ada rumah untuk tempat tidur. Disitulah sejarahnya. Sehingga menjadi adat yang besar. Anak perempuan perlu dipelihara, perlu dijaga kehormatannya. Jangan sampai pada suatu masa nanti ketika dicerai oleh istri suaminya pada saat dia menikah tidak ada tempat tinggal. Dan di samping itu anak laki-laki itu tidak bertahan di rumah. Yang bertahan di rumah adalah anak perempuan untuk menjaga kelangsungan orang tuanya ketika sakit dan sebagainya. Maka ada juga semacam dibatalkan hak warisan rumah perempuan karena anak perempuan itu yang menjaga, yang mengusir orang tuanya ketika masa tua sakit mati, sehingga rela diberikan oleh ahli waris lain. Saya potong ini. Apa kaitan dengan pormo? Pormo. Itu bukan laki-laki, itu istri katanya. Itu saya tanya Pak Muslim terakhir. Kenapa istri itu disebut sebagai pormo? Yang punya rumah itu perempuan, bukan laki. Ya. Boleh saya jawab? Silakan. Pormo itu pemilik rumah, penguasa rumah. Maka anak perempuan itu pormo. Ketika kita kawin, yang menguasai rumah adalah perempuan, istri kita. Maka ditanya, mana pormo kamu? Pormo mana pormo? Tidak ditanya oleh siapa mana istri kamu, mana pormo kamu? Ya, berarti secara historis berlangsunglah itu selama kurang lebih 400 tahun. Bayangkan itu Pak. Ya. Datang Bapak sekarang ini ingin mendudukkan ini sebagai persoalan yang kontemporer yang harus memiliki novelty. Nah, ini hebatnya, beratnya tantangan saudara Muhammad Kundus. Nah, supaya merasa bahwa kita di Aceh ini penegak syariat Islam, tidak dipandang sebagai penentang syariat Islam, maka bagaimana solusi Islaminya, syar'inya, ketika yang terjadi di masyarakat itu ternyata itu hukum adat? Mekanismenya bagaimana? Tadi sudah dijelaskan semua, tapi kita ingin perlu mendapatkan penjelasan utuh. Jadi jangan dipandang seolah-olah ini hukum adat yang bertentangan dengan syariat Islam. Bagaimana menjelaskan itu? Silakan. Baik. Sebenarnya cara menjelaskan ini gampang sulit. Ada gampangnya, ada sulitnya. Kepada siapa kita jelaskan? Kalau kita jelaskan kepada masyarakat awam yang tidak paham tentang hukum waris Islam, itu sulit. Tapi kalau kita jelaskan kepada orang-orang tertua yang paham hukum Islam, apakah pemberian warisan kepada anak perempuan rumah itu bertentangan hukum Islam? Itu gampang kita jelaskan. Sekaligus bertentangan jika tidak mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain, jika ada hal yang terzalimi yang dirugikan. Tapi bagi masyarakat Aceh, dia bukan itu ke arah situ melihat. Keadilan tidak dilihat secara adat turun-menurun. Rumah seorang bapak ketika
dia kawin, misalnya saya dan sebagainya, itu sudah mempersiapkan rumah berapa kamar itu anak perempuan. Walaupun ada anak laki dijuruskan ke bidang lain, apakah untuk berdagang dan sebagainya. Pokoknya ada pokoknya, rumah untuk adik kamu, rumah untuk saudara kamu. Jadi ini perlu dipublikasikan. Kalau ditanya bagaimana, perlu dipublikasikan dalam masyarakat adat. Insya Allah di setelah ini akan saya jadikan buku. Hal-hal yang begitu pernah dari Prof, saya akan menelusuri kembali, bisa menjadi sebuah analisa di lapangan, bagaimana bisa terpublikasi bahwa pemberian rumah kepada anak perempuan kalau mereka begini tidak dengan dihukum. Ya, terima kasih. Jadi ya, untuklah pemahaman kita tentang masalah rumah ini. Berarti sudah bisa diselesaikan lewat hukum adat, bisa diselesaikan dengan hukum Islam, dan juga bisa diselesaikan dengan hukum positif. Di mahkamah syariah kalau sudah selesai di tingkat kampung, maka itu tidak akan diterima lagi dan dipandang sudah selesai. Itu ada edaran dari Ketua Mahkamah Syariah Provinsi yang saya konfirmasi beberapa waktu yang lalu. Saya pikir alhamdulillah selamat Saudara Prof. Fandus, kita sudah memiliki pakar di bidang hukum waris, khususnya penyelesaian hukum waris dalam persoalan adat di Aceh. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembali kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Musi. Saya pikir untuk terakhir ya, kita berikan kesempatan kepada Profesor Dr. Khairuddin MAG. Beliau juga yang dulunya sebagai tim promotor. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, yang ada pelajar Ketua Sidang, Profesor Dr. Nasruddin Wahid MH, Sidang, Ibu Dr. Mahdalena Nas, Dr. Isaki MHI, kemudian para mata sidang, ada yang terhormat pelajar Dr. Syekhudin MH, Dr. Jalani MHG, Dr. Jafuri MHG, kemudian formator bersama saya ini ada Bapak Profesor Dr. Musyid Ras MHI juga yang ada pelajar. Tahniah buat Prof. Fandus, Pak Nurdin Yunus. Di hari-hari ini mungkin super sibuk Bapak menyiapkan tesis ini, disertasi ini, dan ini prosesnya lama Pak ya, bukan 2 hari ini. Dan diskusi banyak kita sudah tentang hari ini, dan saya menarik ketika kalau ada mahasiswa yang menulis tentang warisan. Ini ilmu yang relatif langka, tidak menarik lagi orang lagi. Walaupun ilmu ini dibutuhkan oleh semua orang, karena semua orang meninggal. Tidak ada orang tidak meninggal. Semua orang meninggal, dan problem utamanya warisan, dan itu menjadi masalah masyarakat. Ilmu ini dirasa sulit, susah dipelajari, karena banyak teori yang berkaitan dengan angka-angka. Karena orang belajar matematika itu sifatnya matematika apa? Maka susah. Padahal dalam ilmu waris ini angkanya nggak banyak Pak, cuma 6 angka saja kan. 2, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, 1/3. Nggak lebih dari itu angkanya. Tetapi terasa amat sulit untuk mengingat angka-angka itu. Yang dapat 1/5 itu ada 5, yang dapat 1/4 itu ada 4, yang dapat 2/4, 2/3 itu ada 4, yang dapat 1/4, 2, dapat 1/8, 1, yang dapat 1/6, 8. Itu saja. Nggak lebih dari itu. Yang penerimanya nggak banyak sekali. 10 perempuan, 15 laki-laki, termasuk di situ yang tidak terima lagi, itu yang tidak ada lagi sekarang. Itu asabah dari motif namanya, ulama motifah di perempuan. Jadi kalau kita gabung jumlah perempuan itu 25, sekarang tinggal 23. Artinya kalau diingat itu mudah.
teorinya. Kemudian ada kesulitan satu lagi ilmunya di penentuan siham, masalah-masalah dengan empat teori. Tadakhul, tabayun, tamafuk, tamassul. Ya kan, ada 4. Dan itu dirasa semua sulit, cuma 4 saja. Ya, 4 saja. Kalau menggunakan teori apa istilah sekarang, teori KPK, kata dua kecil, cuma masuk teori saja. 4 itu bisa kita bahas menjadi satu teori saja, sangat mudah. Jadi, tapi terasa sulit lah. Sulit. Bapak sudah menghatamkan 2 kali. Kita apa Pak? 5 hari. Nah, 3. kalau mau lebih detail Pak, baca yang di buku Bapak ada Bapak rujuk itu. Itu Al-Mawaris karena siapa yang Pak yang di sini? As-Sabuni. Atau yang bahasa Indonesianya Fathur Rahman. Bapak dalam media yang itu insya Allah sangat mudah. Ada sulit-sulitnya ini. Cuma yang kesulitan satu lagi ketika terjadi kekurangan atau kelebihan asal masalah. Ya. Apakah doa atau dakwah? Itu saja kan. Nah, sebenarnya nggak sulit Pak, sangat simpel itu. Sangat simpel. Yang sulit sebenarnya cuma satu. Nah, warisan itu membagi warisan kakek dan saudara. Kakek dan saudara itu tidak saling menghijab. Warisan ini ya. Ini saya, karena profesi dokter ini saya tidak mau bertanya, tapi saya ingin memberikan beberapa clue saja tentang warisan supaya terasa yang ini nggak susah. Dia mulai Pak. Dalam teori warisan, kenapa ada konsep nasabah? Itu tidak kemudian dalam pelaksanaan praktek warisan sekarang di mahkamah. Di mana anak laki dan perempuan sama-sama bisa menghabiskan harta. Tapi kalau fikih Nggak bisa. Fikih dia menggunakan posisi asabah. Posisi asabah itu dia tidak boleh lebih dari satu kategori. Kalau sudah ada anak laki nggak mungkin ada cucu. Kalau ada cucu laki-laki nggak mungkin ada ayah. Kalau ada ayah nggak mungkin ada kakek. Kalau ada kakek mungkin ada saudara. Ada saudara nggak mau. Seterusnya seperti itu. Karena konsepnya asabah itu dia mendapat bagian kalau dia menghijab orang lain. Kalau dia tidak menghijab orang lain, tidak ada warisan. Maka konsep asabah dan hijab itu satu konsep, tidak bisa dipisahkan. Ketika bertemu kakek saudara, itu dalam struktur kewarisan setingkat. Kakek saudara setingkat. Kalau anak dan cucu, anak nomor 1, cucu nomor 2. Kalau ayah nomor kakek, ayah nomor 3, nomor urutannya kakek nomor 4. Saudara itu semua kakek setingkat. Kalau yang laki-laki setingkat. Sama-sama yang sabar, sama-sama tidak boleh menghijab. Karena tidak boleh menghijab. Nah, ini masalah. Bagaimana menerima warisan antara kakek dan saudara? Pada satu posisi kakek itu lebih tinggi posisinya daripada saudara, karena dia menggantikan ayah. Tapi pada sisi lain kakek dan saudara punya hubungan dengan si mayat itu gara-gara ayah. Hubungannya sama. Jadi bagaimana penghubung kakek dan saudara dengan si mayat itu ayah. Karena sama jaraknya sehingga tidak saling menghijab. Tetapi karena kakek pengganti ayah, saudara tidak bisa menggantikan ayah, nah, maka dalam posisi ini kakek yang dilebihkan. Makanya ada istilah muqasamah, ada istilah 1/3 dari sisa, ada istilah 1/6 dari harta. Itu rumus-rumus. Nah ini yang sedikit menyelimuti. Tapi yang lain sebenarnya simple. Tapi karena merasa susah beli angka cuma 6 saja. Tapi beli angka itu terasa susah, langsung nggak mau belajar. Sehingga ilmu ini banyak ditinggalkan oleh orang. Saya pikir ini menjadi kewajiban bersama kita. Kewajiban bersama kita untuk kita dalami kembali ilmu ini
supaya tidak menjadi masalah. Karena suatu saat dalam hadis Nabi dikatakan suatu saat nanti akan sampai masanya ketika ada dua orang bersaudara bertengkar tentang warisan, tidak ada satupun yang menyelesaikannya. Ada itu problemnya kan? Karena dalam warisan ini merasa siapa yang paling banyak jasanya, dia merasa paling berhak. Ya. Padahal ayatnya posisinya katanya, tidak banyak ayatnya, katanya dalalah ayatnya. Katanya dalalah. Sehingga di ujung ayat ini ayat 11 itu Allah berfirman, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an tatamma. Itu dikunci Allah. Dikunci ayat itu. Kemudian kalau kita buka ayat Nisa 14 itu dzalika hudullah, inilah tentuan Allah. Mayasilah warasulahu itu artinya kemudian dipahami wajib. Saya ingin menjelaskan ini kepada kita semuanya bahwa teori yang sedang Bapak bahas ini tentang warisan itu menjadi sebuah yang dianggap tidak begitu menarik lagi. Mungkin konsep-konsep sekarang, ilmu sekarang sudah dari kemana-mana, merasa ilmu tertinggal, tidak berkembang. Ada problem Pak di masyarakat ketika masyarakat kemudian menganggap ilmu tidak penting, sehingga terjadi kerusuhan di mana-mana, kekacauan mana-mana, putus hubungan antara saudara. Jadi para anak dengan mamanya sekarang berribut warisan. Begitu bapak meninggal. Kenapa? Karena nggak ada yang menyelesaikan. Itu problemnya. Saya berharap bapak punya tanggung jawab moral. Setelah hari ini nanti kalau disematkan gelar doktor dan bapak ini dianggap pakar dalam warisan, kemudian ini harus bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Itu satu yang saya sampaikan. Yang kedua, apa yang bapak jawab tadi dari berbagai pertanyaan para penguji itu sudah menggambarkan ada sebuah fenomena di masyarakat Aceh yang fenomena itu tadi disampaikan oleh Pak Mursyid. Itu sudah berlangsung 400 tahun yang lalu. Itu masa Ratu Syafaddinsyah, Sultanah pertama menjadi Raja di Aceh. Itu yang Bapak cerita tadi, kisah tadi, itu fenomena ketika itu bahwa perempuan tertindas pada posisi ketika dia menjadi istri yang diceraikan oleh suami dan dia tidak punya rumah, sehingga dia harus terkatung-katung, tidak ada yang menjawab. Maka Ratu Syafaddinsyah ini yang kemudian mendeklarasikan penyusunan kepada Dewan Legislatif ketika itu, DPR hanya Aceh, Kerajaan Aceh ketika itu, untuk menyusun sebuah produk perundangan yang namanya Sarakata. Di Sarakata ini ada atur bahwa orang tua yang ingin menikahkan anak perempuannya itu harus memberikan rumah kepada anak perempuan, statusnya hibah. Harus memberikan itu. Untuk apa? Aturan ini dibuat untuk menyelamatkan si anak perempuan kalau satu saat itu kemudian diceraikan suaminya. Konteks fikih mengatakan bahwa rumah itu kewajiban suami, bukan ayahnya si istri. Nah, itu praktek sebelumnya, dan ini kemudian dianggap tidak memberikan perlindungan hukum kepada perempuan di Aceh. Dan dibuat aturan ini. Apakah dengan syariat? Selama tidak diatur, itu bukan sebuah larangan. Bukan sebuah larangan. Cuma fenomena hari ini itu karena dipahami secara adat bahwa itu rumah hak anak perempuan, lalu menjadi seolah-olah warisan. Seolah-olah menjadi warisan. Artinya semestinya kalau pada Sarakata itu kalau diberikan ketika hidup oleh orang tuanya itu menjadi hibah. Hibah dianggap bagian warisan kalau meninggal. Tapi kalau tidak diberikan semestinya tidak. Nah, ini yang kemudian orang tua menyadari itu. Kalau ingin rumah itu diberikan kepada anak perempuan, ya dihibahkan ketika hidup. Dan itu bahagian daripada
warisan kalau meninggal, artinya tidak lagi menambah warisan lain kalau bahagian rumah diterima itu sudah lebih, kecuali kurang. Kalau di orang tuanya punya harta banyak sekali, rumah itu masih bagian kecil daripada warisan, sehingga anak perempuan itu masih berhak dapat yang lain. Saya pikir informasi ini harus kita berikan kepada masyarakat sesempurna mungkin informasinya, sehingga tidak menjadi misinformasi di masyarakat tentang warisan ini. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan bersama keluarga ini tanggung jawab moral dan tanggung jawab akademik Bapak nanti setelah dimakan gelar doktor. Seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih Ketua Sidang. Tapi di saya wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Herudin M. Hakim. Beliau ini kami anggap guru ilmu faraid di UIN. Jadi barangkali Bapak dan kita semuanya banyak mendapatkan pencerahan dari ilmu yang paling tidak disukai ini. Banyak teman-teman yang menyukai, sebetulnya kata beliau lebih enak, tapi banyak yang menyukai. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira semua penguji sudah berperan dan kita anggap sudah selesai semuanya. Untuk itu prosesi sidang ini kita serahkan kembali kepada MC. Silakan. Ketua menskor sidang. Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka Dewan Penguji mengadakan rapat penentuan hasil, maka sidang ini kami skor kurang lebih 5 menit. Promovendus mengambil tempat semula. Dewan Penguji meninggal. Ketua mencabut skorsi dan sidang dilanjutkan kembali. Hadirin sekalian, skorsi kita cabut dan sidang kita lanjutkan. Ketua mempersilakan Saudara Sekretaris Dr. Mahdalena Nasrul SAG MHI untuk membacakan hasil keputusan kepada Promovendus untuk dapat mengambil tempat di depan Ketua Sidang, dan kepada keluarga Promovendus dimohon berdiri. Untuk selanjutnya kita persilakan Saudara Sekretaris Sidang Dr. Mahdalena untuk menyampaikan hasil keputusan sidang hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin, tanggal 3 Agustus 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1448 Hijriah, bertempat di Aula Pasca Sarjana UIN Araniri, telah dilaksanakan ujian promosi doktor strata 3 terhadap mahasiswa Pasca Sarjana UIN Araniri yang tersebut di bawah ini. Nama Nurdin Yunus, NIM 191001004, tempat tanggal lahir atau Anggi 10 September 1963, prodi Fikih Modern, judul disertasi hak warisan rumah bagi anak perempuan dalam praktik masyarakat Aceh Besar, analisis pluralisme hukum antara fikih, KHI dan adat di Aceh. Komisi promotor Profesor Dr. Khairuddin MAG, Profesor Dr. Mursid Jawas MHI. Setelah panitia
ujian memperhatikan nilai mata kuliah, jumlah beban studi yang diselesaikan, nilai disertasi, dan indeks prestasi kumulatif IPK yang dicapai. Dengan ini, atas nama Pasca Sarjana UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, saudara dinyatakan lulus dengan yudisium yang akan diumumkan nanti, dan saudara berhak menerima ijazah strata 3 dengan gelar doktor dalam program studi fikih modern. Panitia ujian promosi doktor strata 3 pasca sarjana UIN Araniri Banda Aceh. Banda Aceh 3 Agustus 2026. Ketua Profesor Dr. Nazaruddin Awahid MA, Sekretaris Dr. Magdalena Nasrun SAG MHI, anggota Dr. Saifuddin Zuhri MA, anggota Dr. Jailani MAG, anggota Dr. Jamhuri MAG, anggota Profesor Dr. Mursyid Jawas MHI, anggota Profesor Dr. Khairuddin MAG. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Nurdin Yunus MHMM untuk dapat mengambil tempat semula, dan kepada keluarga disilakan duduk kembali. Dr. Nurdin Yunus MHMM dipersilakan mengucapkan terima kasih dan sepatah kata sebagai lulusan maksimal selama 5 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kami atas nama keluarga pertama mengucapkan terima kasih pada semua pengunjung dan juga semua pengunjung dan kami pada hari ini berhadir pada hari ini yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muslim dari Fakultas Ekonomi Indonesia selaku guru kami dulu pada saat S2 tahun 1998 ya dulu, dan juga hadir pada hari ini guru kami juga Profesor Dr. Asari dari Fakultas Hukum Indonesia, juga guru kami di S2 dulu, dan juga hadir di sini ayahanda kita Bapak Azwar Muri, mantan Bupati Aceh Abdia, Pak ya, dan juga hadir di sini Dr. Maimun bagi kami, dan juga yang sangat setia dengan saya satu lagi Kolonel Husin Ustadz ya sudah hadir di sini, dan hadirin hadirat yang lain yang tidak bisa saya sebut satu karena menghabiskan waktu. Terima kasih atas semuanya, dan syukur alhamdulillah pada hari ini saya tidak diduga-duga sudah mundur beberapa kali dikarenakan kondisinya, karena mungkin masalah pada ini pengujian agak langka sehingga tertunda agenda ataupun jadwal saya, dan juga kesibukan saya diuji dibimbing oleh juga yang sangat fantastis adalah Bapak Profesor Dr. Khairuddin, beliau ahli Kupraid dan juga sangat sibuk Wakil Rektor di UIN, dan keduanya promotor kedua juga saya sibuk Bapak Profesor Dr. Mursyid Jawas, beliau sebagai ya pengelola jurnal internasional, apa namanya, apa istilahnya itu, Scopus internasional. Saya pertama ketika beliau ditunjuk sebagai pembimbing, stres juga saya. Stres bukan kenapa, karena beliau tidak bisa kong-kali-kong, pasti detail, ya. Jadi alhamdulillah saya mengalami
pelan-pelan dengan masukan beliau yang sangat komprehensif, sehingga insya Allah sanggup saya menyelesaikan hal ini dalam waktu lebih kurang 2 tahun. Ya, lama juga. Karena saya pada saat itu juga sibuk di LAN RI, sebelumnya tidak dapat menyelesaikan selaku pengajar di LAN untuk para pejabat dan juga ya kepala Balina juga saya ya bersama ayahanda kita Pak Azwar Budi dulu di BKPP, dan saya lulus di LAN RI lalu karena pandai karena nasibnya saja. Jadi sempat mengajar untuk para kepala dinas di seluruh Indonesia. Tapi dalam hal demikian saya berdiri di sini sudah diuji, grogi juga. Padahal saya sering ya menguji dan juga mengajar di depan orang-orang yang hebat. Bukan pandai saya karena nasibnya saja. Di depan juga Profesor Amran datang hari ini seharusnya karena beradu acara. Hari itu ketika hari Kamis kemarin beliau berkenan hadir karena di Kuda Surabaya. Kami sering dengan beliau di LAN RI dan juga banyak teman-teman yang lain yang membantu saya dalam hal ini sehingga presentasi ini bisa selesaikan sesuai dengan rencana. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama nanti saya akan menjadikan sebagai buku tentang Faraid, dan saya harapkan kepada dua pembimbing saya ini selalu nanti mungkin saya, karena istilahnya saya sudah ada boninya, tapi isinya masih kurang, apalagi hukum Faraid, sehingga guru-guru saya ada di Hidayah juga nanti ingin untuk membantu saya dalam hal menyelesaikan disertasi menjadi buku, dan saya mendalami juga hukum Faraid, bagaimana kita bisa menerjemah. Di sini ada Tengku Muhrizan juga saya ngaji tiap pagi tentang hukum Faraid, sehingga nanti kami bisa menerjemahkan hukum Faraid dalam bentuk yang sederhana dan kasus-kasus, sehingga bisa membantu masyarakat untuk membagikan harta warisan sesuai dengan adat dan sesuai dengan hukum syariat yang tidak asing dalam masyarakat Aceh besar, sehingga apa yang berubah itu tidak bertentangan dengan syariat dan juga adat bisa diteruskan sesuai dengan harapan dan kepada kita bahwa harta warisan rumah ini diperlukan buat anak korban dan tidak salah di syariat. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa terwujud hendaknya. Hadanallah wa yakum jimain. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua menutup sidang terbuka. Hadirin yang terhormat, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang promosi doktor atas nama Nurdin Yunus, mahasiswa program doktor program studi fikih modern pada pasca sarjana di Universitas Islam Negeri Arani Bandar Aceh, Senin 3 Agustus 2026 miladiah, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1448 Hijriah. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Nurdin Yunus, MH, MM berfoto bersama Dewan Penguji.